Kita sekarang di soal P64A. Perusahaan selama ini menggunakan metode rata-rata, kemudian perusahaan akan mengganti metode ke FIFO atau LIFO, dan kita diminta untuk menganalisis dampak di laba perusahaan dari penggunaan FIFO dan LIFO. Walaupun di video sebelumnya sudah saya bahas bahwa LIFO dilarang untuk digunakan, tapi untuk lebih menguatkan pemahaman kita kenapa LIFO dilarang digunakan, maka kita akan bahas soal ini. Di sini terdapat data persediaan awal sebanyak 7.000 unit senilai $14.000. Kemudian, nilai persediaan akhir adalah 17.000 unit. Total penjualan adalah sebanyak 180.000 unit senilai $747.000 dan harga pokok pembelian adalah $466.000 untuk 190.000 unit. Rincian $466.000 itu dapat kita lihat di sini, di mana pembelian dilakukan untuk 4 kuarter dengan masing-masing nilai kos untuk setiap kuarternya. Sekarang kita hitung laba bersih dengan menggunakan FIFO. Ini ilustrasinya. Untuk menghitung net income, kita harus mengurangkan sales revenue dengan cost of goods sold yang menghasilkan laba kotor atau gross profit. Kemudian gross profit dikurangkan dengan operating expense sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Kemudian laba sebelum pajak dikurangkan dengan pajak sebesar 40% sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Untuk perhitungan harga pokok penjualan, kita juga sudah paham di mana harga pokok penjualan dihitung dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Baik, semua angka ini sudah tersedia di soal mulai penjualan, persediaan awal, dan pembelian. Yang perlu kita hitung adalah persediaan akhir. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya terkait FIFO, maka persediaan akhir itu yang menggambarkan kos yang terakhir masuk. Jadi di soal ini persediaan akhir berjumlah 17.000 unit. Nah, dengan FIFO pasti akan mengambil nilai persediaan yang dibeli terakhir. Yang terakhir kan pembelian 60.000, ya berarti 17.000 itu dikalikan 2,70 sehingga menghasilkan nilai persediaan akhir $45.900. Jadi cost of goods sold adalah $434.100 sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar $109.740. Nah, untuk LIFO perhitungan net income sama dengan FIFO. Bedanya ada di nilai persediaan akhir. Karena LIFO, maka kita akan menggunakan cost dari barang yang pertama masuk. Barang pertama masuk sejumlah 50.000 unit dengan kos $2,20 per unit. Jadi jika persediaan akhir adalah 17.000 unit, maka kita kalikan ini dengan $2,20 sehingga menghasilkan $37.400 sebagai persediaan akhir. Harga pokok penjualan dengan LIFO adalah $442.600. Kemudian laba bersih adalah $104.640. Jadi, jika kita bandingkan dua metode ini, pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda untuk net income, karena biasanya harga barang itu mengalami kenaikan. Maka dengan FIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi. Jika persediaan akhir lebih tinggi, maka harga pokok penjualan menjadi lebih rendah. Jika harga pokok penjualan lebih rendah, maka laba kotor menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan metode LIFO. Jadi LIFO cenderung menghasilkan laba yang lebih rendah daripada FIFO karena dia menggunakan harga barang di awal sebagai acuan nilai persediaan akhir. Harga barang dulu itu biasanya lebih rendah daripada kondisi sekarang. Jika perusahaan menggunakan cost per unit dulu ketika harga tidak naik atau lebih rendah daripada sekarang, maka nilai persediaan akhir itu akan rendah. Jika nilai persediaan akhir rendah, maka harga pokok penjualan tinggi. Jika harga pokok penjualan tinggi, maka laba kotor akan lebih rendah. Jadi inilah yang biasanya menyebabkan kenapa laba FIFO lebih tinggi daripada laba LIFO. Jika kita sudah mempelajari materi ini sebelumnya dan juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita semakin paham kenapa LIFO tidak boleh digunakan.
Persediaan akhir yang dilaporkan LIFO di laporan posisi keuangan menggambarkan nilai persediaan dulu, bukan nilai terkini, di mana seharusnya laporan keuangan itu memberikan informasi kondisi terkini masing-masing akun pada tanggal pelaporan keuangan. Untuk pertanyaan terkait dengan lebih banyak mana yang tersedia di perusahaan, maka jika kita lihat dari dua ilustrasi di sini, maka metode LIFO yang memiliki jumlah kas lebih banyak karena pengenaan pajaknya lebih sedikit daripada FIFO.